Banyak publik yang menunggu, kapan ya berita penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang tertangkap menggunakan narkoba akan disiarkan di TV One dan Antv. Tapi sampai sekarang, kedua stasiun TV tersebut tidak memberitakan kasus ini. Ini nggak heran sih, karena Ardi Bakri dan ayahnya adalah salah satu pemegang saham di jaringan televisi TV One dan Antv. Otomatis, mereka sendiri yang memiliki saluran televisi tersebut. Tentu saja, TV tidak akan memberitakan aib pemiliknya. Ini sudah hukum alam sejak zaman dulu. Apa yang diberitakan di media itu tergantung pemiliknya. TV One dan Antv bungkam tidak hanya saat kasus narkoba ini aja. Dulu ketika Lumpur Lapindo menjadi headline news di mana-mana, hanya jaringan TV One yang tidak berani menayangkan kasus Lumpur Lapindo sebagai headline. Padahal ini ramai diberitakan di media di mana-mana. Kenapa TV One diam? Karena pemilik PT Lapindo Brantas yang menjadi penyebab bencana lumpur Lapindo itu adalah Abu Rizal Bakri sendiri, pemilik TV One sendiri. Tentu saja TV One tidak akan membongkar aib bos mereka sendiri. Ya, hal ini sih sah-sah aja. Sebuah bisnis tidak akan mengekspos aib pemiliknya. Dan sebuah media, apa yang diberitakan itu tergantung approval dan pesanan pemiliknya. Makanya tidak salah jika ada yang bilang berita yang disajikan di media-media mainstream itu sekarang banyak yang tendensius. Beritanya tergantung siapa yang menjadi pemilik atau pendana di baliknya. Bisakah seorang politikus membiayai media untuk menampilkan berita-berita yang menguntungkan sang politikus? Bisa aja, pemilik media massa saja banyak yang akhirnya terjun ke politik. Ketika mereka sudah terjun ke politik, maka arah berita media yang mereka sajikan akan mengikuti arah pilihan atau pandangan politik owner mereka. Ketika owner mereka memilih untuk menjadi oposisi pemerintah, maka seketika berita di media akan terus-menerus menyerang dan menjatuhkan pemerintah. Segala keburukan pemerintah akan di-blow up. Tapi, keberhasilan kinerja pemerintah akan minim sekali diberitakan. Begitu pula sebaliknya, ketika owner sebuah media memilih untuk menjadi koalisi atau pendukung pemerintah, maka berita yang disajikan pun bisa mendadak berubah pro pemerintah semua. Mau pemerintah benar atau salah, pokoknya berita tentang pemerintah dan penguasa itu bagus-bagus semua. Karena media mainstream bisa dibeli, maka dari itu kadang masyarakat jadi kurang percaya dengan media mainstream. Akhirnya banyak masyarakat yang beralih ke YouTube dan sosial media untuk mencari berita pembanding atau mencari berita yang sesuai dengan sudut pandang mereka. Berita yang di YouTube dan di sosial media ada beragam dan disajikan dari beragam sudut pandang. Kenapa bisa begini? Karena yang menyajikan adalah macam-macam orang dan banyak di antara mereka adalah konten kreator yang independen, tidak dibayar oleh politikus atau tidak dimiliki oleh politikus tertentu.